Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran tema 5 Pahlawanku, subtema 3 Sikap Kepahlawanan, pembelajaran 1. Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Siapa sajakah mereka? Apa yang telah mereka perjuangkan? Sikap kepahlawanan seperti apa yang mereka miliki? Nah, kita akan bahas salah satu peninggalan raja-raja pada masa Islam yang diwariskan adalah sikap kepahlawanan. Sikap ini mempengaruhi sikap para pejuang pada masa penjajahan Belanda. Selanjutnya, di sini ada teks yang berjudul Pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Nah, ini adalah berkat dari jasa pahlawan nasional kita terdahulu. Banyak pahlawan dari berbagai wilayah di Indonesia yang berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang Anti akan mengenal beberapa pahlawan nasional. Bagaimana perjuangan mereka? Sikap apa yang mereka miliki? Nah, bagaimana strategi mereka berjuang? Nah, kita akan pelajari selanjutnya mengenai kepahlawanan ini. Yang pertama ada Cut Nyak Dien, itu berasal dari Aceh. Kemudian Pangeran Antasari dari Banjarmasin atau Kalimantan Selatan. Kemudian pahlawan Patimura dari Maluku, Sisingamangaraja dari Sumatera Utara, Dewi Sartika dari Jawa Barat, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, Silas Papore dari Papua. Nah, ini ketujuh pahlawan ini adalah pahlawan nasional kita, ya, yang sekarang nama-nama mereka diabadikan dan masih dikenang sebagai pahlawan nasional. Nah, itu banyak kita temui di jalan ada nama-nama pahlawan. Nah, itu adalah salah satu bentuk penghargaan ya kepada para pahlawan yang telah tiada, yang telah gugur, untuk dikenang oleh masyarakat Indonesia. Nah, banyak ya Anti menemukan seperti jalan Pangeran, Sisingamangaraja, Patimura. Nah, itu adalah berasal dari nama pahlawan yang dulu. Nah, kemudian di sini ada dua pertanyaan. Akan Ustazah jawab langsung, Anti simak. Apa yang Anti ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh pahlawan nasional, yaitu keberanian dan ketegasan, cinta tanah air, rela berkorban, pantang menyerah, percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab, serta kerjasama. Nah, yang kedua, apa yang ingin Anti ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari para pahlawan nasional? Nah, akan Ustazah jawab langsung. Apa yang Anti ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari para pahlawan nasional? Itu bagaimana cara menumbuhkan sikap kepahlawanan di tengah perbedaan yang ada. Kemudian bagaimana cara memupuk sikap rela berkorban waktu, harta, bahkan nyawa demi tanah air. Dan terakhir, bagaimana cara melatih diri agar memiliki sikap yang senantiasa mendahulukan kepentingan bersama ketimbang kepentingan pribadi.
Nah, di sini ada tentang Kapitan Patimura. Sebelumnya sudah Ustazah bacakan di materi yang sudah kita pelajari. Nanti jika tidak jelas, silahkan membaca buku. Dan di sini Ustazah tampilkan. Nah, ini versi tulisan yang lebih jelasnya lagi. Silahkan anti baca. Selanjutnya timbul pertanyaan. Tulislah sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura dan raja-raja pada masa Islam. Yang pertama, jawabannya rela berkorban, maksudnya yaitu berbuat apapun yang dilandasi rasa ikhlas tanpa mengharapkan pujian, imbalan pada orang lain maupun negara. Yang kedua, kesatria. Nah, maksudnya di sini berani mengakui kesalahan bila salah, bertanggung jawab segala ucapan dan tindakan yang dilakukan. Yang ketiga, berjuang tanpa pamrih, maksudnya selalu berbuat ikhlas. Yang keempat, pemberani, artinya pemberani dalam bidang kebenaran. Yang kelima, pantang menyerah, maksudnya tidak mudah putus asa, semua usaha pekerjaan harus berhasil. Kegagalan merupakan pelajaran yang diulangi lagi sampai berhasil. Nah, yang keenam, berperilaku terpuji, artinya tindakan perilaku ini tutur kata dapat dijadikan contoh bagi orang lain. Nah, yang kedua, tulislah sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Nah, ini contoh sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat kita ya. Contohnya seperti membantu tanpa pamrih dan ikhlas. Yang kedua, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, jujur dan bertanggung jawab. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan umum. Keenam, memiliki rasa cinta tanah air. Yang ketujuh, bertindak terpuji. Kedelapan, memiliki jiwa pengabdian yang tinggi. Selanjutnya, selain Patimura, Indonesia juga memiliki pahlawan nasional lainnya, yaitu Bung Tomo. Nah, kita akan pelajari berikut ini. Selain Patimura, Indonesia juga memiliki pahlawan nasional lainnya, yaitu Bung Tomo. Nah, perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah beliau pantas dijuluki pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Salah satunya yaitu peninggalan Bung Tomo adalah mobil. Mobil Bung Tomo berjenis Opel Kapita. Mobil ini berwarna hitam dan menjadi koleksi Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Nah, ini tampilannya Ustazah tampilkan. Selanjutnya, salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang adalah posisi kaca spion. Nah, kalau mobil Bung Tomo hanya memiliki satu kaca spion yang berada di dalam mobil. Salah satu bagian mobil yang penting adalah kaca spion. Kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Tahukah Anti bagaimana sifat cermin? Bagian lain dari mobil adalah lampu. Pada lampu terdapat permukaan cekung yang menyerupai cermin cekung. Cermin cekung ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Nah, kita akan bahas selengkapnya. Nanti silakan disimak ya, Nak. Nah, ini ada percobaan cermin cembung bagian cembung sendok atau spion, cermin cekung bagian cekungan sendok cermin datar. Nah, ini laporannya. Nama cermin cekung. Nah, kira-kira bayangan yang dihasilkan cermin cekung itu seperti apa? Yang kedua, cermin cembung seperti apa dan cermin datar seperti apa? Ini akan Ustazah jawab langsung. Yang pertama, cermin cekung, sifat bayangan pada cermin cekung maya, terbalik dan diperkecil. Nah, ini kalau cermin cekung memiliki bayangan yang menghasilkan cekung maya, terbalik, diperkecil. Kalau cermin cembung, sifat bayangan pada cermin cembung selalu maya, tegak dan diperkecil. Itu kalau cermin cembung. Ketiga, cermin datar, bayangan yang terjadi sama besar dengan benda. Bayangan yang terjadi sama tegak, jarak benda sama dengan jarak bayangan. Nah, itu terjadi di cermin datar.
Kita lanjut pembelajaran di pembelajaran 2. Anti telah belajar tentang sikap-sikap kepahlawanan. Sikap-sikap tersebut telah mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, kita akan pelajari bersama tentang sikap kepahlawanan tersebut. Setelah Anti mempelajari sikap kepahlawanan, tentunya Anti merasa bangga terhadap mereka yang telah melakukan perjuangan. Tulislah sikap-sikap kepahlawanan yang sudah Anti pelajari. Nah, ini akan Ustazah berikan contoh. Nah, ini di tengah-tengah sudah Ustazah isi, yaitu sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Kemudian menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Kemudian mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Selanjutnya, mau bekerja keras ya, cinta tanah air, memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, ini adalah sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan. Kemudian selanjutnya di sini Ustazah akan buat 2 tabel. Yang pertama sikap dan sila Pancasila. Nah, ini akan Ustazah jawab langsung. Akan Ustazah terangkan. Anti tolong disimak. Yang pertama itu sikap, bijaksana dalam menyelesaikan masalah dengan musyawarah, mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, mau bekerja keras, cinta tanah air, memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, ini adalah sikap yang perlu kita contoh, yang perlu kita buat di kehidupan sehari-hari. Nah, ini sila Pancasila. Nah, bijaksana dan menyelesaikan masalah itu mengandung sila Pancasila keempat. Nah, ini sudah Ustazah buat. Ini adalah sikap dan sila dalam Pancasila. Kemudian mau bekerja keras. Nah, itu termasuk ke sila Pancasila kelima. Cinta tanah air itu sila kelima. Memberikan bantuan kepada orang lain yaitu sila kelima. Nah, ini sikap dan sila Pancasila itu berhubungan dengan isi kandungan sila Pancasila. Kemudian di sini sudah ada Ustazah buat. Di sini ada lambang dari Pancasila dan logo dari Pancasila. Ya, di sini ada Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, ini lambang yang pertama ada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmah bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama menyumbang untuk korban bencana alam. Kedua kerja bakti. Ketiga minta maaf kepada teman. Nah, berikut ini dari gambar ini ya. Ada alasannya menyumbang untuk korban bencana alam, kerja bakti, minta maaf kepada teman. Nah, perhatikan akan Ustazah terangkan. Berikut ini menyumbang untuk bencana alam, yaitu dengan alasan membantu orang lain merupakan cerminan sila kelima Pancasila karena meringankan beban orang lain yang terkena musibah. Nah, ini alasannya. Kemudian yang kedua kerja bakti. Kerja bakti mencerminkan sila keempat Pancasila karena ikut kerja bakti menandakan kita lebih mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Selanjutnya yaitu minta maaf kepada teman. Minta maaf kepada teman merupakan cerminan sila keempat karena meminta maaf merupakan sikap yang bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya kita akan mempelajari atau mengingat kembali lagu
pahlawan, yang ini adalah hari merdeka. Nah, Anti tidak perlu menyanyikan, tetapi hanya cukup melihat yang Ustazah tampil ini. Jika tidak jelas, di buku ada. Nah, selain lagu Maju Tak Gentar, juga ada Hari Merdeka. Itu adalah lagu kepahlawanan Indonesia. Selanjutnya di sini ada nama raja dan pada masanya, yaitu yang pertama masa Hindu yang bernama Raja Punawarman. Sikap kepahlawanannya mencintai rakyat, berani melawan perampok. Yang kedua pada masa Buddha. Nah, pada masa Buddha yaitu pahlawannya bernama Raja Balaputra Dewa. Nah, ini pada masa Buddha. Kemudian sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Balaputra Dewa adalah mengutamakan kepentingan rakyatnya. Selanjutnya pada masa Islam yaitu dikenal dengan Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin memiliki sikap kepahlawanan, arif, dan bijaksana. Kemudian beliau juga memiliki sifat berani dan gigih. Kemudian masa penjajahan yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro memiliki sikap yaitu bijaksana, rela berkorban. Nah, ini adalah nama raja, nama pahlawan, sikap kepahlawanan pada masa Hindu, masa Buddha, masa Islam, dan masa penjajahan. Selanjutnya, apa yang Anti temukan tentang sikap kepahlawanan dari masa ke masa? Apakah ada persamaan dan perbedaannya? Sikap kepahlawanan bisa Anti temukan di lingkungan Anti. Anti bisa belajar tentang sikap kepahlawanan dari kisah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Nah, berikut ini kita simak sama-sama. Yang aku ketahui tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintasan kereta api. Nah, kemudian yang ingin aku ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintasan kereta api. Nah, yang pertama bertanggung jawab, sabar, gigih, dan bekerja keras. Selanjutnya, yang ingin aku ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintasan kereta api, yaitu ingin mengetahui lebih lanjut adalah usahanya untuk menyelamatkan orang-orang. Nah, ini adalah jawabannya. Mari kita baca teks ini sama-sama. Pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, silakan Anti baca senyap di dalam hati. Sikap kepahlawanan pun dimiliki oleh mereka yang bekerja di kapal selam. Mereka menjaga perairan Indonesia tetap terjaga dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biasanya kapal selam menggunakan sebuah jendela yang membantunya melihat keadaan sekeliling. Jendela ini berfungsi seperti mata pengintip. Jendela pada kapal selam ini disebut periskop. Periskop biasa kita buat secara sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang ada. Nah, Anti juga bisa berkreasi untuk menghias periskop yang Anti buat. Nah, berikut ini akan kita jelaskan dan nanti simak video ini. Nah, ini adalah beberapa cara yang perlu prosedurnya yang kita persiapkan. Nah, alat dan bahannya yaitu yang pertama kardus bekas, cermin datar 2 buah dengan ukuran yang sama, kemudian lem atau selotip, kemudian busur derajat, gunting, kertas biasa atau kertas koran atau kertas pembungkus kado.
Nah, prosedur pembuatannya yaitu bentuklah kardus bekas menjadi sebuah balok dengan ukuran tinggi antara 30 sampai 50 cm. Nah, ini ya. Kemudian untuk membaca prosedurnya silahkan nanti baca yang tadi. Ini adalah gambar Ustazah tampilkan, yaitu periskopnya. Nah, setelah melakukan percobaan membuat periskop, jawablah pertanyaan berikut ini. Apa yang Anti temukan dalam percobaan ini? Nah, ini tidak perlu dikerjakan jika ada di buku, karena kita sekarang belajar daring di rumah, jadi agak sulit jika Anti belajarnya sendiri tanpa praktek dari Ustazah. Jadi ini lihat saja di buku dan disimak saja bagaimana percobaan tadi. Nah, kemudian seperti biasa setelah melakukan percobaan tentu ada laporan kegiatan percobaannya. Nah, ini sudah kita pelajari sebelumnya ya, Nak. Nama percobaannya yang tadi apa? Yaitu membuat periskop. Tujuannya menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Nah, alat-alatnya seperti yang Ustazah tampilkan tadi. Apa saja alat-alatnya, kemudian langkah kerjanya, kesimpulannya. Nah, ini ada di tampilan video yang tadi. Kemudian kesimpulan dari percobaan membuat periskop ini yaitu objek dipantulkan oleh cermin pada lubang atas cermin pada lubang bawah sehingga objek tersebut dapat sampai ke mata manusia atau terlihat. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan tanya Ustazah. Dan hari ini kita tidak ada latihan. Seperti biasa, untuk mengecek kehadiran Anti semua, silahkan tuliskan nama lengkap di kolom komentar di bawah video yang Ustazah tampilkan ini. Nah, di bawah video ini kan ada komentar ya. Nah, silahkan Anti ketik nama lengkap di situ. Nah, Ustazah akan mengecek apakah benar Anti sudah membuka video pembelajarannya atau tidak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.